pada kesempatan yang lalu, tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober, itu saya mendapatkan penugasan untuk mengikuti BIMTEK Pembinaan dan Konseling di Bogor. Nah, ini Bapak Ibu, 7 jurus yang dimaksud ya. Ada jurus yang pertama, itu adalah kenali potensi. Jurus kedua, kelola emosi. Ketiga adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting ya. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Kemudian kelima adalah jalin koneksi. 6, kolaborasi. 7, menata situasi. Nah, tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa jurus ini bukan hanya milik BK, tetapi milik kita semua sebagai Bapak Ibu guru di sekolah. Kenapa demikian? 7 jurus ini sebenarnya membantu kita dalam membimbing dan mendampingi peserta. Jurus pertama, kedua, ketiga, 4, 5 ini sasarannya adalah peserta didik. Jadi diharapkan kita itu bisa membantu peserta didik untuk mengenali potensinya, mengelola emosinya, menumbuhkan resiliensi, kemudian menjaga konsistensi dan juga menjalin komunikasi. Nah, jurus ke-6 dan ke-7 ini adalah sistem atau sekolah sistem, ya, yaitu membangun kolaborasi. Bagaimana kita di dalam sistem itu kita bersama-sama membangun kolaborasi. Kemudian yang terakhir adalah menata situasi. Supaya apa? Supaya lingkungan sekolah kita itu menjadi aman, nyaman dan juga menggembirakan. Nah, pada kesempatan siang ini karena ibadahnya ya Bapak Ibu, hari ini kita akan jurus pertama dan kedua terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti mungkin next kesempatan kita bisa belajar jurus yang lain. Kita mulai untuk jurus yang pertama, kenali potensi. Bapak Ibu, apa goal yang mau kita capai dalam jurus yang pertama? Yaitu guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen. Bapak Ibu, biasanya kan teknik asesmen ini hanya mungkin psikolog gitu ya, dan dilakukan pada saat tes gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu bisa yang biasanya melakukan teknik asesmen. Nah, ini sebenarnya tidak hanya Bapak Ibu guru BK saja, tapi Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran juga bisa memanfaatkan asesmen pendidikan untuk membantu anak-anak. Nah, nanti kita akan bersama-sama juga mengukur ya mengenai potensi minat dan bakat dari Bapak Ibu semua. Sebelum kita menerapkan ke anak-anak, kita coba melihat potensi dan bakat minat kita sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti di awal saya sampaikan aktivitasnya apa? Ya, kita akan menggunakan metode atau pendekatan kata ya Bapak Ibu ya. Nah, aktivitas yang pertama adalah menggunakan aplikasi. Nah, kita akan sama-sama gunakan. Kemudian kita merefleksikan hasil asesmen yang kita sudah lakukan di aktivitas. Kemudian untuk konsep, ada beberapa konsep yang kita akan pelajari bersama berkaitan dengan potensi minat dan bakat. Kemudian aplikasinya. Nah, aplikasinya praktik membimbing membuat rencana karir sesuai kepentingan kecerdasan manusia. Bapak Ibu, tentu bukan hanya tugas guru BK saja ya membantu anak-anak merencanakan. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran kadang-kadang juga diberi pertanyaan oleh anak-anak ya. Saya ini cocoknya gimana ya Pak, Bu, gitu ya. Nah, maka kita perlu tahu kira-kira apa yang bisa kita perbuat tentang itu supaya membangun tujuan membuat rencana. Nah, ya Bapak Ibu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Itu
7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, baik suster, Bapak Ibu, saya rasa sebagian besar sudah mendapatkan hasil semuanya ya. Nah, mari kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu revisi. Nah, dari hasil yang Bapak Ibu peroleh tadi, kita refleksikan bersama-sama ya. Yang pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi, yaitu dari aplikasi Aktivitas. Saya ingin tanya Bapak Ibu, mungkin di sini yang hasilnya kecerdasan majemuknya adalah logika matematik. Bu Fani, Bu Tika. Yang pertama ya, kemudian yang mendapatkan hasil visual spasial. Pemberian lucu saya. Apa itu? Pemberian Oh, Verbal musik ada kan? Ada. Indra personal, Indra dulu nih. Wow. Ya, sebagian besar indra personal. Indra? Oke, indra personal. Musika? Apa ya? Betul sekali. Ada yang lain lagi? Naturalis. Oh, Bu, Esi naturalis juga. Naturalis, Pak. Ya. Potensi kali. Ya. Siapa yang mendapatkan realistik? Walaupun ada 3, ada 2 ya, tapi yang betul realistik. Ya. 2, 3, 4. Oke. Investigatif. Kemudian artistik. Sosial. Ya. Bagaimana hasil asesmen ini membantu Bapak Ibu dalam menjalani praktek pekerjaan? Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendapatkan hasil, mungkin ada yang Bapak Ibu sedikit paham ya praktek seperti apa, informasi seperti apa, kemudian realistis seperti apa, dan seperti apa. Nah Bapak Ibu, apakah hasilnya itu sesuai dengan realita Bapak Ibu profesi sekarang? Ya. Ada yang mungkin tidak?
menjadi acuan kita dalam mengarahkan atau mendampingi bimbing peserta didik. Baik, Amin. Menjadi acuan bagi saya secara pribadi menjadi guru untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan karakter minat. Oke, terus ya. Saya untuk memetakan Oke, terima kasih ya. Nampaknya Bapak Ibu sangat cerdas sekali ya. Begitu Bapak Ibu sebenarnya paham betul ya. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, terapkan di dalam kelas ketika Bapak Ibu sudah mengetahui potensi bakat minat peserta didik. Misal tadi ya tentang gaya belajar, ya betul ya, tapi kita bisa mencari metode cara yang tepat supaya seluruh peserta didik kita itu ya interest dengan apa yang kita sampaikan sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian dalam kita memilih media dalam pembelajaran juga tentu kita bisa sesuaikan dengan karakteristik peserta didik kita. Apakah medianya semuanya harus berupa teks misal, atau harus ada video untuk melihat bagaimana kondisi karakteristik di dalam kelas. Nah, saya akan lanjutkan ke konsep Bapak Ibu. Ini saya rasa Pak perlu kita bahas ya tentang kecerdasan asesmen. Kita yakin bahwa memang anak-anak kita itu membutuhkan asesmen untuk mereka memahami potensi bakat. Kita saja sebenarnya juga butuh ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita juga tidak menyadari potensi kita itu sebenarnya apa. Padahal kita punya banyak potensi. Dan mungkin ada yang tadi belum mantap, betul nggak aku sebenarnya punya potensi ini. Nah, kemudian tadi sebenarnya yang potensi karir tadi kita menggunakan tes wawasan aspek ya, makanya tadi ada FIASEC. Nah, ini adalah pemetakan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Jadi kepribadian kita Bapak Ibu itu ternyata mempengaruhi pilihan karir. Multiple intelligence itu adalah indikasi modalitas belajar murid kita. Bapak Ibu tadi ada yang itu sehat. Kemudian gaya belajar jelas ya. Gaya belajar ini adalah untuk membantu kita menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai preferensi. Nah, Bapak Ibu juga lihat gambar ini. Kalau itu saya yakin pernah pasti melihat gambar ini ya. Apa yang bisa Bapak Ibu temukan dari gambar ini? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi Terima kasih. dan Ada lagi? mengatasi Ada lagi? situasi. Ya, Bu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Terima kasih Iman, Maya, dan Bu. Sedangkan mereka punya pendidikan ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan kecerdasan majemuk. Ada cerdas verbal linguistik. Jadi peserta didik atau kita yang memiliki kecerdasan ini itu memiliki kelebihan dalam hal bahasa. Verbal linguistik bahasa dalam artian bukan hanya secara tulis ya Bapak Ibu, tapi juga komunikasi secara lisan. Kemudian interpersonal adalah relasi dengan orang lain. Ya, kemampuan untuk berrelasi dengan orang lain. Cerdas naturalis itu adalah dia dipakai sama BSC ya. Ini adalah orang-orang yang senang dengan alam. Ya, lingkungan. Maka cocok ya biasa ya. Nah, Bapak Ibu ini
kalau kita hanya berikan suruh belajar saja nggak akan masuk ya, nggak akan paham. Tapi mereka butuh praktek atau simulasi. Kemudian kalau dalam pun kita bisa variasi ya, ada yang nulis desain, ada yang nulis inilah Bapak Ibu kita berhasil. Ini saya tidak akan bahas terlalu detail Bapak Ibu. Untuk peserta didik yang gaya belajarnya visual, strategi pembelajaran bisa Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu bisa menggunakan gambar, konsep, video, infografis. Kemudian mengajak anak-anak membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Kalau yang auditori gimana? Bapak Ibu bisa lakukan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, bisa juga dengan lagu, ya. Kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Kemudian kalau punya setting, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, bermain peran, sertakan aktivitas pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita sempat ya, ada peserta yang memang sangat kelihatan sekali nggak bisa diam. Dia akan maju ke depan, ke kanan, gitu ya. Kemudian mendekati teman-temannya. Itu memang tipe mungkin dia nggak bisa yang audio dengerin doang, dia harus bergerak. Nah kemudian ini Bapak Ibu yang penting ya, yang terakhir tentang potensi sekali. Coba Bapak Ibu lihat hasilnya Bapak Ibu, kemudian contoh profesinya sesuai nggak dengan Bapak Ibu? Ya. Ada realistik, artistik, ini contohnya di bawahnya ya Bapak Ibu, saya tidak akan bahas satu-satu, tapi Bapak Ibu saya rasa paham sesuai ya sama potensi saya sekarang. Sesuai ya? Baik. Nah, Bapak Ibu ini tidak perlu disalahkan dan ya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu aplikasikan ke peserta didik dan kelas selamat pendekar, aku sudah menguasai jurus pertama ya. Ini adalah kartu pertama dari tim kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Akhirnya kita sudah menguasai satu jurus ya. Tapi masih ada jurus yang lain harus kita kuasai dengan cepat ya Bapak Ibu ya. Nah, jurus yang kedua ya, kelola emosi. Kalau Bapak Ibu ya mendengar kata emosi, apa yang muncul? Marah, nesu, bodoh ya. Marah, nesu. Apa lagi Bapak Ibu? Nangis. Sebenarnya emosi itu apa sih Bapak Ibu? Perasaan. Bu Maya kayaknya mau gini-gini. Suster, itu bisa menjelaskan emosi? Emosi apa Suster? Meluapkan perasaan. Ada lagi? Baik, emosi itu sebenarnya adalah reaksi dari perasaan yang muncul. Reaksi, ya, memang betul emosi perasaannya yang muncul tadi ada marah, ya sedih. Apa tujuan target kita? Yaitu sehingga Bapak Ibu maka tidak hanya guru BK, tapi guru non BK itu juga terampil menerapkan bimbingan langsung ke kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Maka Bapak Ibu semua harus punya jurus ini supaya nanti bisa membantu mungkin anak-anak kita yang juga nangis ya, atau bahkan baik, apa aktivitas yang akan kita lakukan? Ada dasar emosi ya, kemudian persepsi berdasarkan aktivitas kita, kemudian ada beberapa konsep yang akan kita pelajari khususnya berkaitan dengan sel ini ya Bapak Ibu. Kemudian aplikasi merancang kelas
berdasarkan cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, Bapak Ibu bisa usap-usap kertasnya, ya. Oh, boleh nggak? Ya, kalau Bapak Ibu senang, boleh usap, ya. Tapi jika Bapak kalau Bapak Ibu merasa kesal, kertas silakan dikemas-kemas. Jika Bapak Ibu merasa marah, boleh disobek. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sementara Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia dengan duduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya telat." Pelajaran itu dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketidur. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampiri. Bapak Ibu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menurut ayahnya yang sedang sakit. Meskipun kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masih sakit." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada yang masuk sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu kalau Bapak bisa kembalikan kepada pemiliknya." Bapak Ibu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dicari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali ditambah. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran yang semangat. Menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Terus ketika ada anak
tidur atau ketika ada anak tidur, saya jarang sebenarnya saya jarang kalau dibilang emosi itu masih jarang. Jadi saya ngapain dulu, saya tanya dulu ngapain, baru nanti reaksinya terakhir dari tadi kan saya masih merasa agak bingung mau kepala dan sebagainya. Ternyata akhirnya agak mengharukan. Cuma saya tadi mikir agak mengharukan. Saya tidak dikatakan hal itu jadi lebih pokok. Itu saya terima sampai terakhir dan semangat dalam akhirnya ya masih kalau menurut saya yang saya rasakan ketika menjalani. Terima kasih Pak Fen, Pak Fen. Nuri, apakah pernah mengalami peristiwa yang mungkin hampir sama? Oh, pernah. Rantainya putus, bukan cuma kalau lagi cuma mogok. Nah, ini posisinya rantai putus dan putusnya aja tidak ketahuan rantainya di mana. Waktu itu memang apa? Respon pertama itu malah bukan emosi bukan, tapi sepanjang jalan hampir mau berhenti itu cuma iso-iso dulu. Maksudnya kok bisa sampai seluruh itu kayak gitu. Terus refleksnya adalah langsung ambil HP, ngubungin Pak Win sama handphone Advent. Jadi Terima kasih Bu Nuri. Nah, sekarang saya bertanya, mungkin banyak Bapak Ibu guru yang tasnya sudah lecek ya. Bapak Ibu yang tasnya sudah lecek, sebenarnya apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Oh, bukan ini. Ya, bagaimana Bu Fani? ngomongnya agak naik gitu ya, nadanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita sudah merefleksikan bagaimana kondisi Bapak Ibu terkasihnya. Kemudian kalau merasa menyesal sebenarnya ya. Tapi bisa kalau jika terkasih itu adalah COVID kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bapak Ibu, pertama, jika terkasih itu dalam diri kita, Bapak Ibu nyusul nggak? Iya. Ada yang enggak, tapi yang termasuk itu menyesal kan? Kalau menyesal itu adalah murid kita, saya dari itu. Nah, maka seharusnya bagaimana kita bersikap? Bapak Ibu, kita perlu mengontrol, ya, mengelola emosi. Nah, yang pertama mau kita pelajari adalah konsep tentang kolaboratif for academic, social, and emotional. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran kita perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang mengedepankan hasil. Bapak Ibu, di dalam lingkaran ini ada 5 aspek sosial emosional ini yang perlu kita kuasai. Sementara kita dulu ya Bapak Ibu ya, baru nanti kita bisa membantu anak-anak didik kita. Nah, pertama ada self awareness. Kita paham diri kita, Bapak Ibu ya. Kemudian manajemen, ya, self management. Kemudian
ada relationship skill, ada social awareness. Apa saja kompetensi ini? Pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu, anak-anak kita, bahkan kita sendiri, perlu untuk belajar tentang menyadari diri, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan berbagai situasi. Seseorang yang punya self-awareness ini, salah satu indikatornya dia akan menyampaikan saya bisa mengenali diri saya seperti anak-anak kita pun kadang-kadang tidak paham sebenarnya emosi itu apa. Tidak menyadari. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah paham emosi yang muncul, kita harus bisa self management, mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Indikatornya apa? Saya tahu caranya menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Sudah mulai muncul pengelolaan di sini. Apa yang harus saya lakukan ya kalau saya sedang marah? Mungkin saya akan menarik diri, menghindar dari situasi itu, cari dulu lokasi yang tenang, terus saya tidak akan berada di situasi itu dulu, menyingkir dulu. Kemudian setelah bisa mengelola diri, responsible decision making. Bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab? Tentu keputusannya adalah keputusan yang win-win solution ya Bapak Ibu ya. Kita juga senang, orang lain yang itu juga berkonflik dengan kita. Nah, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Indikatornya adalah saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Bapak Ibu emosi, marah, mungkin sambil menegur anak gitu. Ternyata reaksi kita ya itu bisa berdampak pada orang lain, bahkan diri kita pun bisa ya. Bukannya kita semakin bisa mengontrol emosi, tapi justru dalam hal kita semakin meninggi ya, emosi kita semakin kuat. Kemudian relationship skill, terampil berrelasi. Kalau sudah bisa menyadari diri, bisa mengelola diri, dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, maka dia bisa terampil berrelasi. Kita tidak lagi terpengaruh pada emosi-emosi yang muncul. Ingat bahwa kalau reaksi emosi kita itu negatif, pasti akan berdampak juga pada reaksi. Nah, perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Di sini sudah muncul kemampuan berempati karena dia sendiri bisa mengelola. Kalau kita sendiri tidak bisa mengelola, bagaimana kita punya empati pada nah, indikatornya adalah saya menjadi pertemanan sehat dengan mereka kemudian social awareness, peduli pada sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli, saya bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun. Nah, inilah Bapak Ibu kenapa kita perlu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mengembangkan kompetensi sosial emosional. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke self-awareness, mengenali peta emosi tadi ya Bapak Ibu. Untuk kita bisa mengelola emosi, kita perlu mengenali emosi yang muncul. Bapak Ibu, bisa mendefinisikan ya emosi yang muncul sekarang itu apa? Apakah senang, excited, takut, marah? Kita bantu juga anak-anak kita ya Bapak Ibu untuk paham. Nah, kita lanjut ke self management. Bagaimana mengenali peta emosi dan juga mengelola emosi? Bapak Ibu, maaf saya beralih konteksi dari dulu. Saya belajar dari susah ini ada apa Bapak Ibu? Kotak. Nah, Bapak Ibu di dalam kotak kita itu ada 3 bagian besar ya, benar ya? Kalau salah saya ada neokortex, ada limbik dan ada refleks. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengendalikan emosi, maka yang kita kendalikan adalah otak. Gimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu.
Jadi kita butuh neokortex sebagai pawang emosi kita, ya. Kemudian ini kalau kita posisi begini itu adalah mode C. Jadi ini neokortex yang kecil. Ya. Pada mode ini kita berpikir dengan logis, penuh pertimbangan jika pawang kehilangan kendali. Ya, maka yang saya lakukan itu neokortex kita sedang tidak bekerja. Yang bekerja adalah lini kita, lini jempol kita. Nah, kita sebut saja dia bunglon. Ya, bunglon itu selalu berubah warna sesuai dengan lingkungan. Ya. Sama seperti emosi kita kan? Emosi kita naik turun sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Ini feel yang bekerja, ya. Maka bunglon mengambil alih kendali. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali, maka apa yang terjadi? Dinosaurus. Jadi, ya, sini kita itu adalah otak reptil ibaratnya, ya Bapak Ibu. Kita sebut reptilnya dino aja ya. Dino itu kan kita tahu sifat dan karakternya ya Bapak Ibu apa? Gitu ya, suka mau gitu ya. Ini adalah reptil. Maka dinosaurus dalam pegang kendali. Reptil yang berat ini modalnya hanya tempur atau kabur. Jika mode ini aktif, bunglon dan tawon otomatis mati. Maka Bapak Ibu kalau kita tidak mau menjadi dinosaurus, maka kita harus mengaktifkan apa? Ketika emosi muncul, mengaktifkan tawon atau neokortex kita. Neokortex itu fungsinya apa ya Bu Susan? Berpikir ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah tahu nih caranya. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah sampai pada tahap responsible decision making. Gimana caranya? Cegah dan memilih. Bapak Ibu, ketika emosi muncul, kadang-kadang kita tidak sempat memberi jeda. Kita langsung memberikan respon. Maka yang terjadi ya tadi, kita justru situasinya menjadi bingung. Maka Bapak Ibu, ketika emosi apapun yang muncul di diri kita, kita coba berikan jeda dulu. Baru kita merespon. Nah, jeda ini setiap orang pasti beda. Bapak Ibu coba telusuri pahami gitu ya. Kira-kira kalau saya sedang marah, itu apa ya cara saya bisa mengontrolnya? Ambil jedanya itu apa? Apakah saya tadi yang mau pergi dulu? Atau ya saya berarti mentak? Atau saya yang manis? Mana yang mungkin Bapak Ibu pernah lakukan? Jeda yang Bapak Ibu apa? Ngopi, oke. Kita sampai pada ini yang disampaikan orang. Ya, bagaimana kita punya kemampuan
kemudian respon kita itu kan bisa positif, bisa negatif ya Bapak Ibu. Kalau respon kita negatif bisa responnya minus 3. Maka outputnya menjadi lebih besar. Maka penting bagi kita sama-sama responnya nilainya 3. Peristiwanya nilainya 3. Tapi kalau respon kita itu positif, maka outputnya menjadi lebih. Nah, aplikasinya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu di kelas, karena tadi kita akan ingin menerapkan pembelajaran yang mengembangkan asal ya. Bapak Ibu bisa lihat di depan ini ada beberapa contoh penerapan asal di kelas. Ya, hari ini itu perasaan yang muncul apa? Bisa juga pakai ini udah musik. Kemudian Bapak Ibu, ini saya buat hal yang berbeda. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada emotion tracker. Ini juga bisa Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu nanti hari kelas mungkin ya membantu untuk mengaplikasikannya di dalam kelas. Atau Bapak Ibu bisa aja sih mau bikin yang seperti ini boleh. Membantu anak-anak untuk mengenali emosi yang muncul kan. Nah, yang kedua membantu juga bagaimana mereka punya empati terhadap perasaan orang lain. Nah, Bapak Ibu kita akan mengaplikasikan. Bapak Ibu silakan mengenali emosi yang dominan muncul sekarang. Hari ini lah, ya. Hari ini emosi Bapak Ibu yang dominan muncul itu apa? Nah, saya punya nama Bapak Ibu di sini, ya. Karena ini dari Anis, ya. Ada alasan di sini ya, Bapak Ibu ya. Ada yang Pak Wi terlebih dahulu. Silakan Pak Wi, bisa maju ke depan, kemudian tempelkan. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus akan ku ingat. Murid Mari kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Sebagian besar ada di perasaan. Kita terapkan untuk merancang kelas dengan konsep. Ada cara-cara yang lain. Ini cuma kita bisa terapkan, bisa ya Bapak Ibu kita terapkan pagi hari. Bapak Ibu kan di wali kelas itu kan ada di jam 0 ada ya. Bisa nih anak-anak sebentar coba pahami perasaan apa yang muncul ini. Kamu bawa perasaan apa sih datang ke sekolah ini? Kadang-kadang ada anak-anak yang kita rasa tuh baik-baik saja, tapi ternyata ada menyimpan perasaan itu yang tidak bisa diungkapkan atau terlihat oleh gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk kita sudah tahu, paham kita sedang baik atau kurang baik. Sehingga kita lebih aktivitas.
membantu Bapak Ibu ya dan proses lagi dari terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya. Sekali lagi saya tidak bermaksud menjadi Bapak Ibu ya, tapi saya hanya menyampaikan hal baik yang sudah saya dapatkan dan ini ternyata bisa kita terapkan tidak hanya di BK tetapi Bapak Ibu semuanya juga bisa mendapatkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Suster, selamat siang. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Terima kasih. BK hebat, bersama murid melangkah tepat menuju juru